أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita masuk al-hathu 'ala al-hifdh fi sighar wal asbab al-musa'adah li hifdhi wa afdalu aqatihi. Motivasi untuk menghafal fi sighar. Motivasi untuk menghafal ketika masih kecil. Ini kalian yang selalunya nih. Tolong kepada sadri sini baik. Dan kepada guru saya minta tolong hafalan kepada anak-anak ini dipertegas, tertekankan matan-matan dan sebagainya. Sebagaimana saya lakukan oleh Sa'amat itu, ya, tolong dijaga. Ya, motivasi untuk menghafal di waktu kecil dan sebab-sebab yang akan membantu untuk menghafal tersebut dan waktu-waktu yang paling afdal untuk menghafal. Kapan waktu yang paling terbaik menghafal itu? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban wa ma la utiya ilm alim, ya, wa ma atau la utiya ilm utiyal ilmu alimin khairun lahu min huwa syab illa syabban wa qara'a qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim wa qara'a wa idh qala Musa li fatah wa qara'a innahum fityatun amanu bi rabbihim. Al-Kahfi. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu man ta'allama al-ilma huwa syab kana kawashmin fil hajar, ya, kawasmin fil hajar fi hajar wa man ta'allama al-ilma ba'da ma yadkhulu fi sin kana kal katibi ala dhahril ma. Di sini Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi itu masih muda. Masih muda. Apa itu? Syaban. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jemaah? Tahtal arba'in itu di bawah umur 40 itu masih muda itu. Paham itu? Dan tidak diberikan ilmu, ya, kepada seorang alim yang lebih baik baginya ketika dia kecuali dalam keadaan muda. Ila syabban. Ketika masih muda. Ya. Kemudian beliau membaca perkataan Allah Azza wa Jalla, qalu sami'na fatan. Mereka mengatakan kami telah mendengar seorang pemuda fatan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala kaumnya pada masa itu. Ya. Dalam surah Anbiya. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda dan mereka menyebutnya namanya Ibrahim. Artinya yang menghancurkan berhala itu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam masa muda, pada masa itu muda dia. Ya. Kemudian juga perkataan Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Nabi Musa, wa idh qala Musa li fatah. Ketika Nabi Musa berkata kepada fatahnya pemuda yang dibawa oleh dia sebagai pembantunya dalam perjalanan, nah itulah Nabi Yusha bin Nun sebagai pengganti daripada Musa alaihissalam. Yusha bin Nun itu yang mendampingi Nabi Musa ketika safar membawakan bekalnya. Dari riwayat dan perjalanan hidup beliau ini dan sejarah ini, maka para ulama mengambil kesimpulan atau mengambil faedah daripada riwayat itu adalah sunnah bagi seorang berangkat safar atau kemanapun membawa seorang pembantu dia memegang bekalnya. Sunnah para Nabi itu boleh. Ya, dia berangkat dalam rangka mencari Nabi Khidir. Pokoknya, dan kemudian dialah yang cikal bakal menjadi Nabi Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam, yaitu Yusha bin Nun, dan dialah yang ditahan oleh Allah Azza wa Jalla matahari tidak tenggelam pada waktunya. Artinya tenggelam tapi ditahan oleh Allah Azza wa Jalla dengan doa dia, Yusha bin Nun. Syalbani menjelaskan ini dalam silsilah sahihah. Kalian lihat di situ ada jilid pertama salah satu. Wa qara'a innahum fityatun amanu bi rabbihim, dan Allah Azza wa Jalla juga menyatakan surah Kahfi. Ya. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah fityah, para pemuda. Surah Kahfi. Para pemuda, ya,
yang beriman dengan Rabb mereka. Para pemuda yang beriman dengan Rabb mereka. Artinya pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu para pemuda. Bukan sudah tua, muda-muda apa rahmatullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, barang siapa yang menuntut ilmu dan dia masih muda, sabun, sama seperti orang mengukir di atas batu, menulis batu, ditulis batu itu kan ada batu apa namanya, prasasti ya, ya prasasti atau kadang-kadang peresmian pemerintah kalian ditulis oleh batu oleh dia, sehingga ribuan tahun setelah masih dilihat oleh orang bekas itu, ratusan tahun, ratusan sebagai nampak kurun. Dan barang siapa belajar ilmu setelah masuk ke dalam dirinya, kepada dirinya sin, sudah berumur dia, itu sama dengan seorang penulis di atas air. Itu perkataan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dulu mungkin kita kenal mafudhat kan. Ini perkataan beliau, athar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya menuntut ilmu waktu kecil itu tuh jauh lebih afdal. Di waktu masih muda itu sangat afdal dan jauh lebih afdal daripada ketika sudah masuk umur yang sekian tahun ke dalam dirinya. Tetapi kadang-kadang tidak menafikan juga, artinya bukan tidak ada ulama dan para sahabat yang belajar sudah tua, ada. Ya. Ada ulama belajar 75 ke atas. 75 tahun baru belajar dia. Tapi umurnya mencapai 125 tahun. Saya lupa namanya, Ibnu Wahab atau siapa? Ingat saya kalian, Safran, siapa ingat? Ibnu Wahab. Ya, Imam apa belajar 75 tahun, dia meninggal umur 125 tahun. Ibnu Wahab atau Wahab apa? Imam Yaman dia, ahli Yaman. Ibnu Munabbah. Wahab bin Munabbih. Coba jalan ini. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Lihat nak. Saya umur berapa? Kita yang di atas. Itu yang tahu Ustaz, pernah Ustaz baca, dan pernah Ustaz sampai juga di Duri nak salah Ustaz. Ya, Wahab bin Munabbih atau Wahab bin Munabbah. Coba lihat di sana. Coba lihat Muntir. Ada itu Wahab bin Munabbih. 75 mau belajar. Kemudian di umur 100-an itu dia sudah memberi fatwa. Ya. Umur 105 dia meninggal. Enggak salah Ustaz demikian. Allah coba dilihat kembali. Tahqiq di lembar apa itu? Ada li. Nah, ada ulama-ulama yang tua belajar itu ada, bukan tidak ada ya. Tapi yang memang yang paling pantas, paling cocok dan paling afdal itu adalah nih kayak kalian sekarang nih. Ya. Kalau Ustaz dulu masuk boleh belajar itu di usia 17-an, 18-an. Ya. Ketika sudah kelas 3 semea itu. 3 semea baru Ustaz belajar yang mondok dengan Bia Jufri jalan komplek nyamuk jalan Sumatera itu. Tapi sebelumnya masih kelas 1, kelas 2 semea itu hanya aktif di masjid sebagai remaja-remaja masjid. Itu awalnya Ustaz termotivasi itu adalah ketika di tahun-tahun 84 ke atas 85 itu ada mungkin Bang kita Abu Adam dulu mungkin pesantren kilat, kalau kan ada pesantren kilat yang diadakan oleh IKMI. Itu para dai IKMI yang sudah tua, yang kebanyakan sudah meninggal dia. Seperti Ridwan Ali Salimi, orang Taluk, ahli kristologi. Udah meninggal rata-rata mereka. Dan masih hidup sekarang Pak Mukni. Ustaz ikut itu di Masjid Al-Islah di ujung Jalan Sudirman menjelang Pelita Pantai sebelah kanan. Kalau kalian mau masuk Jalan Sudirman terus turun ke bawah ke Sungai Siak, ada masjid paling kanan, paling ujung Masjid Al-Islah. Itu Ustaz dulu ikut istilahnya PBRM. RM itu adalah pesantren kilat. Ustaz ikut 3 orang di Masjid Wasiliah Jatulangi, yang 1 orang jadi pedagang, yang 1 orang jadi dosen. Ustaz yang lanjut ke pondok. Kelas 3 semea. Baru belajar umur yang sudah sekian tuh lihat 18, 19-an. Tapi kalau masih kalian kan enak nih.
kecil nih. Ini kesempatan kalian masih muda nak, masih kecil. Itu kesempatan menghafal. Perbanyak waktu itu cuma menghafal. Apa li? Iya li? Enggak. Hah? Apa katanya? Hah? Wahab bin Munabbah, enggak dapat? Wahab ibn Munabbah. Nasara masuk Islam. Terus saya lihat lagi insyaallah kalau ada halangan dalam share lihat nanti. Lo pernah dapat itu. Yang penting dia meninggal di umur 125 tahun. Ya, jelas belajarnya 75 tahun ke atas dia belajar. Ah? Kaisan 40. Ah? 70 tahun. Apa? Ibnu Kaisan. Ali Qiraah Yamani soal Ibnu Kaisan berapa? Umur meninggal berapa? Itu tuh salah akhir itu soal Ibnu Kaisan salah akhir soal Ibnu Kaisan belajar umur berapa? 70 meninggal 40 20 tahun belajar. Ibnu Hazm juga di atas umur 30-an tak salah Ustaz 36-an. Ada kalau kalian lihat riwayat para ulama ada yang belajar yang sudah tua itu ada. Tapi subhanallah kecerdasan juga membawanya ke situ, cerdas. Kita kan kadang sudah tua, hafalan dapat di atas hilang di bawah, dapat di bawah hilang di atas itu kan susahnya. Apa jemaah? Tapi kalau masih kecil, masih muda itu enak. Kayak kalian nih umur di bawah belasan. Wallahi para rahmatullah. Sekarang ini yang kita berumur yang sudah tua berkali ini meminta kepada Allah ingin seperti kita kembali. Jadi belajar baku lagi. Tapi apa mau dikata? Perjalanan manusia itulah dia. Jadi jangan kalian kasih sia kesempatan kita masih kecil. Jangan taswif. Jangan selalu ya semoga jangan tunda. Jangan menunda. Yang biasakan tunda besok jangan. Selagi bisa kerjakan ini. Misalkan hafal sekarang. Ya, ilmu itu kalau nggak dengan jid, nggak berjibaku, nggak kesungguhan, nggak dapat dia. Sedang sungguh juga kita belum tentu dapat seluruhnya. Separuh belum tentu dapat. Imam Ibnu Hazm itu ketika dia belajar din itu penyebabnya adalah tentang masalah sholat jenazah. Lihat. Ya, ada hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita dilarang ya sholat setelah sholat asar. Setelah sholat asar nggak ada lagi sholat sunnah. Jadi beliau pada masa itu baca rahmatullah masuk masjid habis asar sholat larang oleh orang. Dan beliau dikenal sebagai orang adalah istana, hidup perlinti kaya, bapaknya kaya raya, Ibnu Hazm ya. Terus ke masjid, bisa sholat dia sholat tahiyatul masjid, larang oleh orang. Kemudian satu hari masuk lagi ke masjid, ada orang sholat jenazah habis asar. Di situ ya timbul pemikirannya adalah tafaqquh fiddin, belajar agama, belajar terus menjadi imam besar pada masa itu di kalangan mazhab Zahiriyah. Lihat kitabnya Al-Muhalla, banyak kitab ahkam dan sebagainya. Ibnu Hazm itu artinya belajar di umur 30-an. Ya orang kadang-kadang dapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla beda, enggak sama seluruhnya. Kita sajalah dalam kehidupan kita. Kita baca rahmatullah alhamdulillah. Artinya kita bersyukur pada Allah, sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, sangat bersyukur. Bahwa kita didapatkan oleh Allah Azza wa Jalla taufik dan hidayah untuk kepada salaf. Tahu tentang sunnah, tahu tentang salaf dan sebagainya, tahu tentang manhajus salaf. Ya, walaupun dengan umur yang sudah sekian, kita syukuri itu. Tinggal apa? Generasi. Ya, anak-anak kita lahir dari generasi orang tuanya salaf. Kita lahir dari generasi orang tua kita tidak salaf. Kalian tahu bapak saya dulu, abak dulu. Abak itu terikat Naqsyabandi, Satariyah, dua terikatnya, Satariyah dan Naqsyabandi. Itu dipegang oleh dia sampai menjelang Ustadz tamat Madinah. Setelah Ustadz pulang Madinah baru dia udah selesai. Sebelumnya masih pegang oleh dia. Khalifah lu dia itu. Cium tangan orang dia. Guru-gurunya masih tahu Ustaz tempatnya belajar tahu Ustaz.
Tapi sekarang saya tahu tuh masih tujuh kalian di tempat belajar dulu. Cuma lahir kita daripada orang tua seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah itu kita tahu salaf, lahir generasi kita dari orang tuanya salaf itu nikmat. Jadi para rahmatullah keterlambatan itu tidaklah membuat kita pesimis, tapi memotivasi kita ke depan supaya lebih artinya berjibaku dan bersungguh dalam bentuk ilmu tersebut, terutama kepada generasi anak-anak dan cucu kita ke depan. Begitu para rahmatullah, sehingga nanti orang tahu, oh ini lahir pada orang tuanya salaf. Kita enggak para rahmatullah, orang tua kita dulu nano-nano. Ya, kita juga dulu nano dulu ada, kita juga ya penjajah doa. Ya enggak? Orang yang dipanggil ketika menjelang Ramadan, nah, panggil untuk mendoa, panggil untuk ini, panggil untuk itu, sebagainya. Kan artinya kehidupan. Tapi alhamdulillah Allah beri taufik dan hidayah kepada sunnah, sehingga kita bisa mengamalkan demikian dan melahirkan kepada generasi yang setelah kita. Allahu a'lam bishawab. Kita juga sedikit. Ya, berkata Imam Hasan Al-Basri, ya, al-ilmu al-hifz fi sigar kan naqshi fil hajar. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-ilmu di sini ada al-hifz, menghafal di waktu kecil sama dengan mengukir di atas batu. Menghafal waktu kecil sama mengukir di atas batu. Dia menghafal waktu kecil, ya. Dari kecil sudah menghafal dia, sama mengukir atas batu. Artinya lama hilangnya, ya, lama hilangnya dan betul-betul tertancap pada dirinya. Dan ilmu sahabat rahmatullah dan anak-anak sekalian adalah hafalan. 5 kalian menghafal betul, hafal. 5 kalian menghafal ini. Hafal ini arti kata, orang tanya pada kalian, kitab mana Ustaz? Kitab itu, langsung alamatnya. Itu hafalan itu. Kata orang, mana referensi Ustaz? Kitab Syekh Fulan, ulama Fulan. Kalian ambil kitab tunjukkan nih. Itu hafalan itu. 5 kalian hafal dengan matanya langsung keluar dari mulut kalian, itu nikmat. Bisa dua-duanya pegang, subhanallah, nikmat besar itu. Di samping hafalan, ini juga dikuasai oleh dia. Apa jemaah? Ya, ada di antara guru-guru ustaz yang jago dalam masalah itu. Ya, subhanallah. Allah beri orang seperti Pak rahmatullah. Dia hafalan. Kemudian halaman kitab tunjukkan oleh dia. Kitab ini, kitab itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Dan itu insyaallah kita semua bertemu akan datang. Sampai sini aja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat.